Sementara, Saudara, pemerintah memperpanjang status PPKM level 4 untuk Provinsi Bali. Perpanjangan dilakukan karena jumlah pasien yang dirawat akibat COVID-19 masih tinggi. Di perpanjangan PPKM level 4 kali ini, tempat wisata dan pusat perbelanjaan di Bali masih ditutup. Pembatasan jam malam juga diberlakukan. Sektor usaha non-esensial harus tutup mulai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut PPKM level 4 di Bali masih perlu dilakukan karena jumlah pasien yang dirawat karena terkonfirmasi COVID-19 masih tinggi. Luhut memperkirakan jika kasus turun, level PPKM di Bali baru akan diturunkan ke level 3 pada pekan depan. Untuk mengetahui kondisi terkini di Bali pasca perpanjangan PPKM level 4, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Permana Dewi di Denpasar, Bali. Dewi, peraturan apa yang berbeda dalam perpanjangan PPKM level 4 kali ini? Ya, Pak Kalis dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bersama, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih diperpanjang hingga saat ini. Hanya saja memang levelnya dibedakan di masing-masing daerah di Indonesia disesuaikan dengan bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di masing-masing daerah tersebut. Di Provinsi Bali sendiri, Bali sampai saat ini masih mengikuti arahan dari pemerintah pusat, yakni tetap menerapkan PPKM level 4. Tidak ada yang berbeda aturan-aturannya terkait dengan PPKM yang lalu sama dengan PPKM yang sekarang ini dilaksanakan, seperti misalnya objek wisata dan juga mal yang masih ditutup, lalu juga masih diberlakukan pembatasan jam malam hingga pukul 21.00 WITA bagi para pelaku usaha non-esensial. Hanya saja memang perlu kita ketahui bersama, saudara, PPKM level 4 yang sudah diberlakukan mulai tanggal 3 Juli kemarin sampai dengan saat ini memang berdampak signifikan sekali terhadap penurunan kasus COVID-19 di Provinsi Bali. Salah satunya seperti pantauan kami di Kota Denpasar. Data per hari Senin tanggal 6 September 2021 kemarin terdapat penambahan 84 kasus positif COVID-19 baru. Sementara penambahan kasus sembuh terpantau melampaui kasus positif COVID-19 yang baru, yakni 145 kasus sembuh dan kasus meninggal dunia turun di angka 1 orang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dalam menurunkan kasus COVID-19 ini, upaya-upaya yang dilakukan. Seperti upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali maksud kami ya, pemerintah Provinsi Bali dan juga dengan pemerintah Kota Denpasar, yakni dengan gencar terus melakukan operasi justisi protokol kesehatan, lalu juga menggencarkan pelaksanaan vaksinasi hingga ke rumah-rumah warga atau door to door, dan juga penyemprotan cairan disinfektan dan juga ekoenzim secara terpadu di masyarakat serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya protokol kesehatan. Selain itu juga yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah Kota Denpasar yakni adalah tracing dan juga tracking. Jadi dimohon untuk masyarakat memang yang sebelumnya sempat kontak erat dengan pasien COVID-19 diharapkan mau jujur memberikan informasi dan juga berpartisipasi agar kasus COVID-19 di Kota Denpasar khususnya itu dapat menurun. Berikut wawancara kami sebelumnya dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kota Denpasar, Dewa Gederai. Masih diberlakukan PPKM level 4 karena ada 2 indikator ya yang masih kita perlu kejar, masih perlu kita tingkatkan capaiannya, yaitu terkait dengan testing dan tracing. Ya, jadi testing dan tracing, jadi angka testing dan angka tracing untuk satu kasus itu minimal 50 tracing atau kontak erat yang kita lakukan testing nanti. Nah, sekarang ini perlu partisipasi, kejujuran dan kerjasama masyarakat untuk mendukung upaya-upaya penurunan level ini dengan kita akan meningkatkan kapasitas testing dan tracing ini. Kapasitas dari tracing dan juga testing ini semakin digencarkan oleh pemerintah Kota Denpasar agar mampu melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar penurunan kasus COVID-19 di Kota Denpasar ini dapat tercapai. Seperti itu, Pak Kalis.
Baik, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Denpasar, Bali, jurnalis Kompas TV Permana Dewi.